Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita kembali berjumpa ya dalam pembelajaran ilmu Nahu ya dari buku Metode Teori Kunci. Insyaallah kita sudah mulai di akhir-akhir ya materi pelajaran dan sebentar lagi beres ya. Kita membahas jumlah ismiyah ya. Jadi jumlah ismiyah secara asal itu adalah mubtada dan khobar. Ya. Mubtada khobar. Misalnya al ilmu nafi'un. Ya. Nah, nanti bisa dirubah hukum mubtada khobar ini dengan masuknya pertama apa? Kana wa akhwatuha. Menjadi apa? Misalnya kana ilmu nafi'an. Atau dimasuki oleh inna wa akhwatuha. Menjadi bagaimana? Inna ilma nafi'un. Nah, ini secara keseluruhan sebetulnya hanya 3 ini saja yang jumlah ismiyah itu. Yang lain-lainnya ikut. Ya. Yang lain-lainnya ikut kepada ini. Misalnya yang ikut hukumnya kepada kana wa akhwatuha apa? Yang lainnya yang disebut dengan kada wa akhwatuha. Kada wa akhwatuha. Cuman dia punya ketentuan khusus, yaitu apa? Ketentuan khusus kada wa akhwatuha. Khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Harus jumlah fi'liyah, nggak boleh jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah khobarnya itu kan terbagi kepada 3, yaitu kada wa akhwatuha terbagi 3. 1 af'alul muqarrabah, menunjukkan hampir. Ya, itu kadanya itu sendiri, kada. Ya. Ya. Kada, ausyaka dan karoba ya. Lalu yang kedua af'alur roja, menunjukkan harapan. Asa, jaro, ihlaulaqa. Ya, af'alus syuru menunjukkan dimulainya kerjaan. Misalnya bada'a ya, ansya'a sebagainya. Selain itu ada yang disebut apa? Yang termasuk kepada hukum kana wa akhwatuha, yaitu laisa. Musyabihat bilaisa. Kalau laisanya sendiri kan sudah ada di sini. Hurufun nafi, huruf-huruf nafi. Ya, musyabihat bilaisa, dengan laisa. Ya. Yang mirip dengan laisa. Miripnya dari 2 segi kan, dari segi maknanya sebagai nafi, menafikan. Ya, juga dari segi hukumnya. Yaitu seperti kana wa akhwatuha, memarfukan isim dan memansubkan khobar. Misalnya ma hadza basyaron. Ma hadza basyaron. Hadanya isim ma, ma-nya ma musyabihat bilaisa.
Bukan linafil jinsi. Bukanlah linafil jinsi, itu bedanya. Basyaranya khobar ma mansub. La talibun naiman. Tidak ada murid yang tidur. Talibunnya isim la. Ya, musyabihat bilaisa. Naimannya khobar la. Ya, in zaidun qaiman. Ya. Nah, yang termasuk kepada hukum inna wa huwatuha apa? Yang masuk kepada hukum inna wa huwatuha yaitu yang kita bahas terakhir, ya la linafil jinsi. Ini beda ya, hukumnya terbalik. Ya la linafil jinsi, la untuk menafikan jenisnya secara keseluruhan. Hukumnya sama dengan inna. Misalnya la sahiba ilmin madmumun. Ya, tidaklah atau yang awal la kadhiba mamduhun. Tidak ada orang yang berdusta. Nah, ini orang yang berdustanya semuanya, karena menafikan semua jenisnya. Mamduhun yang terpuji. Ya. Nah, kita masuk yang kedua ya. Yang pertama kan yang mabni ya, yang pertama itu. Iya, mabni tadi. Ketentuan la nafil jinsi dan isimnya. Oh, secara hukum i'rab ya, yang di bawah ya. Di halaman 163. Secara hukum i'rab, isim la nafil jinsi ini terbagi 3 ya. Yaitu pertama, dibaca mansub secara jelas. Jadi kalau dibaca mansub secara jelas ya, mansub ya, tanda mansubnya ada. Kedua, mabni tetapi dalam keadaan mansub. Jadi dia pakai fi mahalli nasbin. Jadi mabni dalam keadaan mansub. Dan ketiga, marfu menjadi mubtada. Marfu menjadi mubtada karena fungsi la-nya tidak diberlakukan lagi. Itu mulgho. Ya. Marfu menjadi mubtada karena la-nya tidak diberlakukan. Jadi dia menjadi tidak berfungsi hukumnya. Yaitu apabila maknanya tidak lagi linafil jinsi, tetapi linafil wahid, menafikan suatu individu ataupun ihtimal, berkemungkinan linafil jinsi dan linafil wahid. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah, artinya semua laki-laki. Karena itu menafikan seluruhan jenis laki-laki, pokoknya tidak ada. Nah, kalau la rajulun fid dari, kan la rajulun fid dari, tidak ada seorang laki-laki, tapi bisa aja 2 orang. Itu bisa untuk menafikan wahid, menafil wahid. Jadi kalau satu tidak gitu. Kalau 1 orang tidak ada. Tapi kalau 2 orang bisa jadi 2 orang, 3 orang. Ya.
Untuk yang kedua dan ketiga telah dibahas dan diberikan contoh-contohnya pada ketentuan di atas. Sedangkan untuk yang pertama yang dibaca mansub secara jelas adalah apabila isimnya. Nah, ya, kalau yang sebelumnya itu yang nomor 2 dan nomor 3 ya itu mabni. Ya, mabni fi mahalli nasbin. Ya, ataupun yang ketiga apa? Marfu ya. Jadi mubtada. Atau sebenarnya ini berarti ada dua kemungkinan, Bu ya. Ada dua kemungkinan i'rab. La rajulun bidari. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Rajulunnya ini bisa sebagai isim la yang musyabihat bi laisa. Ya. Yang sama dengan laisa kan hukumnya. Isimnya marfu, isim la marfu, khobarnya dalam keadaan mansub. Bisa juga kalau fungsi la-nya mulghot yang kedua. Ya, tidak diberlakukan. Berarti kalau tidak diberlakukan, tidak difungsikan hukum la-nya ini, jadi tidak berpengaruh kepada ini. Ya, berarti rajulunnya dianggap mubtada. Jadi ini dianggap mubtada. Jika la-nya dianggap tidak berfungsi. Iya, mulgho. La-nya nanti i'rabnya caranya gimana? Harfu enggak, kalau dalam i'rab mah kan tetap aja harfu nafin mabniun ala sukun la mahallam min i'rab. Iya. Iya, jadi enggak berfungsi, ininya jadi mubtada, ininya khobar. Artinya sama. Dan dari segi dua pengiroban ini artinya sama. Sama. Artinya menafikan bisa menafikan satu untuk satu, ataupun bisa juga berkemungkinan menafikan semuanya, ihtimal. Ya, berkemungkinan. Berarti baik yang pertama maupun yang kedua, la-nya tetap mengi'rabnya begitu juga. Iya. Walaupun yang pertama. Kemudian yang pertamanya berfungsi, berarti kan bedanya kalau yang berfungsi berarti ininya fi mahalli nasbin. Iya, kalau itunya. Kalau la-nya berfungsi. Tapi kalau jadi mubtada ini fi mahalli raf'in. iya, jadi khobar. Iya, begitu. Tapi la-nya untuk keduanya. La-nya nanti cara mengurainya baik untuk yang pertama maupun yang kedua sama udah baik. Iya. Huruf gitu aja biasa. Harfu nafyin mabni ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Iya, dua-duanya begitu. Iya. Tapi yang pertama yang berfungsi bisa kita sebutkan misalnya la harfun nafyin mabniun ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Ta'malu amala laisa, beramal seperti amalnya laisa. Ya karena dia mirip tadi ya. Iya, ta'malu amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kalau mau dijelasin. Ya walaupun nggak dijelasin ya yang penting kita udah paham dia beramalnya seperti laisa, yaitu isimnya marfu, khobarnya mansub. Berarti ini termasuk lafaz yang ma, la, in, nanti buntutnya tak malu amala laisa. Iya. Tak malu amala Laisa. Beramal dengan amalnya laisa. Nah, sekarang yang ketiga yang mansub langsung. Jadi isim la-nya itu langsung mansub, tidak mabni. Kalau yang la rajula kan itu mabni ya. Jadi kalau kita katakan la rajula,
bidari. Tidak ada seorang laki pun di dalam rumah. Ini kan rajulanya apa? Isim la, ya ismu la linafil jinsi mabniun. Ini disebutnya mabniun alal fathi. Jadi tidak langsung disebut mansub tanda mansubnya fathah, tidak. Mabniun alal fathi fi mahalli nasbin, dalam keadaan mansub. Itu yang la rajula, yang contohnya seperti ini ya, yaitu terdiri dari satu kata la rajula. Nah, ada yang langsung dibaca mansub, tidak mabni ya, tapi langsung disebut mansub. Yaitu pertama berupa mudhof. Ya, kalau kita mengidopatkan, ya, kita mengidopatkannya kepada kata lain, misalnya nomor 1, la sahiba ilmin madmumun. Tidak ada orang yang ahli dalam suatu ilmu itu tercela. Ya, mana isim la-nya? Sahiba. Nah, dia disebut ismula linafil jinsi mansubun. Jadi langsung itu, kalau itu mansubun wa alamatun nasbihi apa? Fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhof. Nah, karena dia mudhof, maka langsung disebut mansub. Ilminnya mudhofun ilai. Madmumunnya khobar la marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu yang pertama, apabila menjadi mudhof. Yang kedua, yang mirip dengan mudhof, syabihan bil mudhof. Yang kedua, yang mirip dengan mudhof, yaitu yang bersambung dengan kata setelahnya, yang menjadi penyempurna bagi maknanya. Yang menjadi penyempurna bagi maknanya. Jadi ada kata lain yang melengkapi maknanya. Kenapa disebut mirip dengan mudhof? Karena seperti halnya mudhof, dia ditambahi dengan mudhof ilaih di depannya. Mudhof ilaih itu kan jadi pelengkap dari maknanya. Sahibun, pemilik apa? Pemilik ilmu. Sahiba ilmin. Jadi mudhof ilaih itu penyempurna dari mana mudhof. Nah, ada kata-kata lain yang tidak berupa mudhof ilaih, tapi juga sama mirip dengan mudhof ilaih, menjadi pelengkap dari maknanya. Misalnya huruf jar majrur ditambahkan dengan jar majrur. Yang terkait dengannya, la rogiban fi syarri bainana. Tidak ada orang yang berharap pada kejelekan di antara kita. La rogiban. Mana isim la-nya? Rogibannya. Kita katakan dia mansub. Langsung disebut mansub. Kenapa? Karena di depannya ada kata lain yang melengkapi, yaitu fi syarri. Fi syarri ini jar majrur kan? Tapi jar majrurnya dia melengkapi makna dari rogibannya. Berharap dalam apa? Dalam keburukan. Ya, itu. Jadi itu segi mirip dengan mudhofnya itu di situ.
menjadi melengkapi maknanya. Nah, karena ada kata lain yang melengkapi maknanya, itulah yang menjadi alasan rogibannya langsung disebut mansub, tidak mabni, tapi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, ya. Fi-nya harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Syarrinya majrurun bi fi, majrur oleh fi, ya, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Bainana, baina itu apa? Jorob apa? Makan. Zorful makan. Zorob makan, keterangan tempat. Ya, mansub tanda walam betul nasbi fathah wa huwa mudhof. Na-nya domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Nah, wa zarfu wal mazrub, zorob dan mazrubnya fi mahali apa? Fi mahali rofin, jadi khobar la linafil jinsi. Jadi khobarnya itu berupa apa? Jorob majrub. Jorob majrub itu termasuk sibhul jumlah, ya. Jadi sibhul jumlah kan ada dua, ada jar majrur dan jorob majrur. Itu jar majrur, pelengkap maknanya berupa jar majrur, ya. Kalau yang awal kan tadi mudhof ilaih, pelengkap makna dari mudhof. Sekarang jar majrur, pelengkap makna dari isim la-nya. Nah, sekarang yang ketiga ada lagi pelengkap maknanya sebagai maf'ul bihnya, objeknya. La fa'ilan syarron mamduhun. Tidak ada orang yang berbuat kejahatan itu terpuji. Ya, mana isim la-nya? Fa'ilan. Isim la-nya kita katakan langsung mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, kenapa kita langsung katakan mansub? Karena di depannya ada kata yang melengkapi maknanya, yaitu dia sebagai objek. Di sini kan fa'ilan yang melakukan. Yang melakukan apa? Objeknya. Maka disebutkan setelahnya syarron, keburukan. Nah, syarron itu jadi apa dia? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari fa'ilan. Syarronnya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Lalu mamduhunnya khobar la inafil jinsi marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Maf'ul bi dari fa'ilan. Boleh. Dari isim. Ya. Jadi adanya maf'ul bih itu ya tidak harus dari fi'il saja. Tidak hanya dari fi'il saja, kan kalau yang biasa kan jumlah fi'il ya adanya. Ada di jumlah fi'il kan? Ya, kalau yang biasa fa'ala misalnya Muhammadun khairon, kebaikan. Ini kan maf'ul bih kan? Maf'ul bih. Khairon ini kan fi'il fa'il, fi'il fa'il.
Iya. Tapi ada kalanya yang membuat maf'ul bih itu bukan fi'il secara langsung, tapi tetap mengandung makna fi'il. Yang mengandung makna fi'il itu ya isim fa'il, masdar. Masdar juga mengandung makna fi'il kan? Iya. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya Allah. Itu bisa setelahnya mendatangkan maf'ul bih. Ya, maka kita katakan misalnya Muhammadun jadi mubtada khobar ini. Muhammadun fa'ilun khairon. Khaironnya maf'ul bih dari fa'ilun. Ya Allah. Kali ini mengandung makna fi'il. Fa'ilnya jadi apa? Masdar. Hah? Kan Muhammadunnya jadi Mubtada, fa'ilunnya khobar. Khobar itu khaironnya. Khaironnya maf'ul bih Masya Allah. dari fa'ilun. Bukan itu jadi jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya kan kalau dari sini dia jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Hmm. Masya Allah. Jadi kesimpulannya maf'ul bih itu bisa didatangkan bukan cuma dari fi'il. Iya. Masya Allah. Kandungannya. Masya Allah. Iya. Sabar, Tat. Jangan maju dulu, Tat. Catat dulu, Tat. Saya dicatat tidak pusing saya tuh. Jadi maf'ul bih itu bisa didatangkan bukan hanya dari fi'il ya, Tat. Iya. Sebentar, Tat. Masdar, isim fa'il, terus apa? Masdar biasa. Kalau masdar mah biasa ya. Kalau masdar kan udah sering kemarin-kemarin udah dibahas juga. Berarti sekarang bisa didatangkan dari masdar, isim fa'il. Udah itu aja. Bisa nggak? Masdar dan isim fa'il aja, Tat. Isim maf'ul kalau dia berasal dari fi'il yang butuh objek dua. Karena yang satunya akan jadi naibul fa'il, yang satunya jadi maf'ul bih. Oh iya. Kalau pakai isim maf'ul, ya dia harus berasal dari fi'il yang objeknya dua. Isim fa'il kan emang ada yang nggak ada fi'ilnya. Isim fa'il yang berasal dari fi'il. Jadi kan isim fa'il yang ada fi'ilnya. Yang berasal Yang ada dari fi'ilnya. fi'il. Berasal dari fi'il yang membutuhkan dua objek. Ya semuanya berasal dari fi'il, Bu. Tapi yang butuh objek dua, itu baru ada bisa maf'ul bihnya. Karena yang satunya lagi kan jadi naibul fa'il. Bukan itu mah yang maf'ul bih kali. Kan tadi kata Ustaz, maf'ul bih bisa didatangkan bukan hanya dari fi'il tapi bisa juga dari masdar. Isim fa'il yang berasal dari fi'il katanya. Enggak, isim fa'il semua. Karena semua isim fa'il berasal dari fi'il. Oh ya, Isim maf'ul. Oh ya, isim maf'ul. Isim maf'ul jadi gimana penjelasannya? Yang berasal dari fi'il. Bukan yang berasal dari fi'il, yang memiliki Yang fi'il. objeknya dua, Bu. Kenapa? Karena kalau dia hanya butuh satu objek. Objeknya kan kalau maf'ul itu berubah jadi naibul fa'il. Iya. Iya makanya kita lihat aja. Kumaha, Bu? Allah. Rujukna ilman. Iya, maf'ul bih pertama mana? Marjuk na-nya. Yang kedua ilman. Nafiannya sifat dari ilman. Sanes maf'ul bih kedua nafian. Misalnya, karena kan sebelum maf'ul bih sebenarnya ada fa'il dulu kan. Ini di dalam fa'il itu kan sebetulnya mengandung fi'il sekaligus mengandung ada pelakunya sebetulnya. Itu huwa dia Muhammad yang mengerjakan, dia sebetulnya ada dia yang mengerjakan apa? Kebaikan.
Ya. Misalnya doribun, isim fa'il doribun, aliyun, ya Ali, zaidan. Doribun aliyun zaidan. Jadi fiilnya itu di sini menggunakan isim fa'il. Jadi isim fa'il itu bisa berfungsi seperti fiil maklum. Isim fa'il bisa berfungsi seperti fiil maklum. Doribun zaidun, doribun aliyun zaidan. Ali memukul Zaid. Aliyunnya jadi apa? Fa'il dari doribun. Zaidannya maf'ul bih. Doribun aliyun zaidan. Iya, bisa. Jadi doribunnya jadi bukan mubtada. Doribunnya enggak usah, yang ini apa namanya, pembahasannya itu lebih ini lagi ya. Yang jelas kita lihat aliyun fa'il, tapi dia dibuat fa'il bukan oleh fi'il, tapi oleh isim fa'il. Ya, oleh isim fa'il. Ya, begitu. Sedangkan doribunnya tadi kena jadi apa? Doribunnya jadi mubtada, Bu. Jadi mubtada tetap karena dia isim kan, isim di awal. Lalu khobarnya di mana? Enggak ada khobarnya. Pengecualian ini, Bu. Enggak ada khobarnya. Nah, bisa pengecualian. Iya, karena dianya jadi fa'il. Ini disebut fa'il menempati tempat khobar. Fa'il sada masadal khobar. Doribun aliyun zaidan. Itu kita akan nyampe ke situ apa belum ini, Tata? Apa udah masuk, Tata? Enggak, ini di pembahasan alfiyah ada, Bu. Oh, di alfiyah. Iya, cuman kan saya mau jelaskan tadi bahwa adanya fa'il dan maf'ul bih itu ya bisa amilnya sebelumnya itu tidak harus fi'il, tapi kadang isim fa'il. Begitu, saya ingin menjelaskan itu. Ya, tadi Ibu bertanya doribun jadi apa? Ya, saya jawab mubtada, khobarnya mana? Enggak ada. Enggak ada khobarnya. Khobarnya diganti sama fa'il. Ya bisa. Mana-mana mubtada harus berpasangan khobar. Iya, makanya kalau kita baru belajar ini jangan merasa udah belajar semua. Jadi masih ada yang belum dipelajari. Jadi ilmu ini luas, Bu, ilmu ini. Yang kita udah pelajari ya kita syukuri. Ya, jadi jangan merasa udah pintar, Bu ya. Karena masih ada yang belum kita ketahui. Iya, betul. Oke, udah. Nah, dari masdar misalnya, dari masdar. Dorbu aliyin. Dorbu kan masdar, Bu ya. Jadi dia jadi mudhaf kan? Dorbu aliyin zaidan. Tapi ini belum lengkap. Ya, belum lengkap ininya kalimatnya. Karena ini mubtada. Dorbu aliyin zaidan misalnya. Mujiun misalnya. Nah, mujiunnya khobar. Muji itu menyakitkan. Memukulnya Ali. Ini kan masdar. Dari masdar ini karena dia mengandung fiil kata kerja, bisa mendatangkan maf'ul bih di depannya. Pemukulan Ali atau memukulnya Ali, memukul Ali kepada siapa? Kepada Zaid. Nah, Zaidannya maf'ul bih. Iya, kalau itu masih bisa masuk ke sini. Masih bisa. Yang kedua itu baru tahu. Iya, mujiun. Nah, ininya khobar dari dorbu kan mubtada. Iya.
Harus ada khobarnya kalau ini. Kalau ini nggak ada khobarnya. Mujiun artinya apa? Mujiun menyakitkan. Menyakitkan. Itu masdar, Bu, ya. Nah, kalau isim maf'ul, Bu, isim maf'ul itu enggak ada. Kalau ini kan tadi fa'ilnya ya, aliyun fa'il kan? Karena ini isim fa'il. Isim fa'il itu fungsinya seperti fi'il maklum yang mendatangkan fa'il. Kalau isim maf'ul fungsinya seperti fi'il majhul. Sabar, Ya. Isim. Hah? Iya. Iya. Jadi aku sih masih pengen mikir yang atas itu. Mikir yang mana, Bu? Yang 2000 aliyun itu tadi otaknya belum bisa move on. Belum bisa move on. Jadi 2000-nya jadi mubtada. Jadi apa sih? Mubtada. Aliyunnya Terus aliyunnya menjadi fa'il. fa'il dari 2000. Zaidannya maf'ul bih. Khobarnya itu diganti oleh fa'il, Bu. Pengganti dari khobar. Makanya disebutnya, Bu, itu fa'il sadda masadal khobar. Fa'il yang menempati tempat khobar. Jadi nanti dulu jadi Zaidan itu jadi maf'ul bih karena karena apa? Ya, ambilnya dari doribun. Doribun kan mengandung makna fi'il, kata kerja, butuh objek. Ya, kita datangkan objeknya Zaidan. Kalau doribun itu dorbu alikin. Ya. Bukan. Memukulnya Ali. Ini kan mudhof ilaih, Bu, ya. Zaidannya maf'ul bih. Darbunya enggak pakai tanwin karena mudhof. Nah, kalau yang isim maf'ul madrubun. Madrubun Zaidun. Zaidunnya jadi apa? Apa kan madrubun? Madrubun Zaidun. Madrubun Zaidun. Bukan mubtada khobar. Fi'il fa'il lagi. Iya. Jadi Zaidunnya jadi naibul fa'il dari madrubun. Zaidunnya. Naibul fa'il karena isim maf'ul. Isim maf'ul itu Maf'ul jadi naib fa'il. tadi saya bilang isim maf'ul bisa berfungsi seperti fungsinya fi'il majhul. Sabar. Kalau isim fa'il fungsinya sama dengan fi'il maklum yang bisa ada fa'il di depannya. Kalau isim maf'ul fungsinya seperti fi'il majhul yang bisa ada naibul fa'il di depannya. Yang dipukul kan panahnya yang dipukul. Siapa yang dipukul? Zaid. Kan naibul fa'il itu. Berarti kan objek. Kan naibul fa'il itu kan asalnya objeknya. Yang dipukul. Siapa yang dipukulnya? Penderitanya kan? Zaid. Dia naibul fa'il, Bu. Aduh Ustaz, itu rekaman gak boleh sampai hilang ya. Rekamannya gak boleh sampai hilang. Masalahnya belum dicatat ya. Disinggah loading. Bisa ya. Sabar tuh bahasa Papua, tunggu. Bahasa Papua yang kebawa sekarang. Masya Allah. Jadi isim fa'il melahirkan fa'il. Tapi kalau maf'ul bih melahirkan naibul fa'il. Ya. Ya Ustaz ya. Misalnya dalam hadis, Bu, hadis pertama di Bulughul Maram itu kan fil bahri huwat tahuru ma'uhu. Ma'u jadi apa kedudukannya?
Fil bahri. Tadi dulu fil bahri apa? Wa at-tahuru ma'uhu. Ma'unya jadi apa? Marfu. Itu naibul fa'il. Ari tahuru apa? Tahuru objek. Enggak lah fi'il. Bentuknya kan isim fa'il, Bu, bukan isim maf'ul. Berarti ma'unya itu fa'il dari tahuru. Kan bukan fi'il itu. Tapi isim fa'il. Tahuru yang suci kan? Yang suci apanya? Ma'u airnya. Ma'u itu fa'il dari tahuru. Al-hillu maitatuhu. Maitatu jadi apa? Fa'il dari hillu. Ya, atau bisa juga tahuru al-hillu itu bisa dia dianggap sebagai masdar. Hilu masdar, halal ya hilu hilan kan? Halal apanya? Maitatuhu, bangkainya. Maitatu itu fa'il dari hilu. Fa'ilnya dari masdar, bukan dari fi'il. Ya udah lewat aja kalau ini segitu ya. Kita kembali ke pembahasan. Karena tadi kan kaitannya Jaron sebagai maf'ul bih dari fa'ilan. La fa'ilan, tidak ada yang mengerjakan syaron. Syaronnya maf'ul bih objeknya. Ya, fi'il makna fi'ilnya itu ada di dalam isim fa'il, tidak oleh fi'il secara langsung. Ya, begitu Bu. Nah, yang lainnya itu udah ya, sudah kita bahas. Jadi udah cuman dua ya yang diirobkan secara langsung sebagai mansub. Ya, mansubun. Sebagai isim la li nabil jinsi. Kalau yang sebelumnya kan mabni ya, mabniun. Oke, kita coba latihannya. Nomor 1 apa? Coba siapa yang mau nyoba? Pak Delius, silakan. Ini enggak salah soalnya. Najasun. 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 Apa artinya najasun? Najis. Iya, tapi kok enggak bentuk jamak? Enggak najis. Masdar, Bu. Kalau masdar dia nggak perlu mencukupi jadi jamak ya kan? Nggak perlu jadi jamak ya? Enggak, oh iya, kalau masdar kan bisa 1, 2, 3. Nggak innal musyrikina najasuna itu. Najasun itu, jadi kan ada ya kata dalam bahasa Arab dengan satu lafaz itu bisa digunakan untuk semua bentuk. Ada kata dalam bahasa Arab ya yang bisa digunakan untuk mufrad, bisa digunakan untuk musanna, bisa digunakan untuk jamak. Kayak najis itu, jadi najisnya nggak perlu dijamakin, nggak perlu. Ini bukan najis, najasun. Artinya apa? Najis. Iya najis, jadi najisnya nggak perlu. Oh, karena dia sifat ya. Najasun. Mana ya terjemahannya? Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, tapi najisnya maksudnya najis secara itikad ya, keyakinan. Bukan najis secara fisik. Jadi penjelasannya apa tadi ini masdar. Terus jadi ada kata yang nggak perlu ikut-ikutan jamak gitu ya. Najasun itu sifat ya, bukan masdar, sifat ya. Sifat berupa sifat. Sifat.
Ya, tapi dia lafadz najasun itu bisa digunakan untuk bentuk apa saja. Bisa untuk mufrad, bisa untuk sana, bisa untuk jamak, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Jadi ada lafadz-lafadz dalam bahasa Arab yang cukup dengan satu kata bisa digunakan untuk apa saja. Kayak najasun. Bedanya antara najisun kamu sama-sama najis atau apa? Kalau najisun mah isim fa'il dia masuknya. Nah, kalau najisun mah bisa berubah jadi najisatun gitu. Bisa berubah. Mudzakkar muannasnya beda. Saya pikir ini apa Ustaz salah tulis. Eh? Iya, kenapa cuma satu? Kan ini ada di Quran, Bu. Ada di Quran. Pernah baca, Pak? Innal musyrikina najasun kan? Bacanya najasun kan? Di Quran? Iya. Ada. Ayat Quran ini teh. Iya. Ini dari najisa. Najasun. Enggak, fiilnya. Fiilnya dari najasa yanjusu. Najasa yanjasu. Yanjusu bab 2. Masdarnya najasun kan. Ya. Jadi ini nggak perlu disamakan ya, pakai apa waw nun nggak perlu, karena dia sudah bisa ya digunakan untuk jamak. Sudah bisa digunakan untuk jamak. Ini untuk tahunya gimana kata-kata itu bisa untuk pakai mufrad dan jamak, ngelihatnya di mana ketika kamu ada penjelasannya? Nggak banyak sih, Bu, ya. Nggak banyak. Ada ya, saya lupa kata-kata lainnya, ada yang lain. Ya, saya lupa, nanti kalau ingat saya tahu. Nggak banyak. Ya, dirobkan, Pak. Inna huruf nasab. Ya. Huruf nasbin gitu ya. Marjun ada kaki yang ada hurufnya i'rab. Musyrikina. Musyrikina ismu kina. Ismu Ismu kina mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ta'wid. Li'annahu ya najasun dhammatun. Nomor 2. Saya ada pertanyaan soalnya ini jadi apa juga? Mashfan. Apa itu dibacanya? Nggak tahu, makanya aku jadi tanda tanya. Al-Maril Bu. Masfiyun. Karena nggak ada kan di kamusnya, adanya Mashfan. Masfiyun. Dari kata apa? Syafa yashfi, syafaqallah. Menyembuhkan. Jadi kalau ini kan bentuk apa? Isunya ya. Apa sih? Sikot apa? Isim maf'ul. Berarti kalau isim maf'ul maknanya yang disembuhkan. Syafa yashfi syifaan syafin mashfiyun. Roma yarmi romyan romin marmiyun.
Syafa, yashfi, terus masdarnya apa tak? Syifaan. Syafi'un Syafin. Ya-nya hilang. Ini jadi syafin. Atau kadang-kadang pakai ya, kadang-kadang syafi, kadang-kadang kan begitu. Anta syafi kan gitu. Dalam doa. Apa doa Allahumma rabban nasi isfi anta syafi. Kau yang menyembuhkan syafi. Ada ya-nya. Jadi untuk isim fa'il kadang-kadang ya-nya ada, kadang-kadang dibuang, diganti pakai tanwin. Syafin. Jadi syafa, yashfi, syifaan. La shifa Syafi, Iya. la tashfi. Isfi. Ini lambarannya isfi. Isfi la tashfi. Ini wazan pertama ya tadi dari fa'ala yang tilu. Iya. Kalau pilu. Jadi semoga yang Cuma ada huruf ilat di akhir, nakis. Jadi ini semoga yang sakit disembuhkan. kayak Roma Yamin. Iya. Buat ininya tasrifnya sama dengan Roma Yarmi. Cuma kan masdarnya beda-beda. Sulasi mujarrad. Iya. Kalau dari Pustaspa Nah, iya rumah sakit itu artinya. Itu kan dari Syafa Yasfi juga. Cuman mustasfa jadi ada tambahan kan? Hamzah wasol, sin, ta, istasfa. Secara asal artinya meminta ya, kesembuhan. Kayak istighfaro. Iya. Oh my god, baru hafal. Jadi mustasfa itu berarti tempat untuk minta kesembuhan. Tempat untuk orang sakit, memohon kesembuhan. Iya, tempat untuk meminta kesembuhan. Masya Allah. Apa ya kita? Kita deh aja. Aduh, Ustaz. Saya udah deket gini. Meni jauh ya. Ya udahlah, aku udah terjawab itu mah. Ta'alanya berarti apa? Ala maridho masfiyun. Semoga yang sakit itu disembuhkan. La'alla harfu nasbin. Nah itu harfu nasbin wa taroji di kitab Ustaz. Iya. Taroji maksudnya Boleh. Harapan. Hah? Harapan. Oh, harapan. Berharap. Ya. Harfu nasbin wa taroji mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Al-maridha ismu la'alla mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Masfiyun khobaru la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Iya, gitu. Nomor 3. Ya, Bu Susi. Waladaini, Bu. Iya. Tadi Bapak baca walidain. Kalau walidain mah pakai alif. Ada alifnya. Oh iya, yang warada ini salah baca. Warada ini Tapi tulisnya benar. seakan-akan dua anak laki-laki seperti bintang. Iya, 2 bintang. Fa'anna harfu nasbi wa tashbih mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-waladaini ismu ka'anna mansubun wa alamatun nasbihi iya bi annahu musanna. Najmani khabar ka'anna marfu'un wa alamatu rafi'ihi al-alif bi annahu musanna. Ya, bagus. Benar. Ya. Yang penting bisa gitu aja, bisa paham Bu, i'rabnya, cara nentuinnya. Nomor 4, silakan. Siapa? Ibu, Bade? Oh, udah semua. Siapa? Ya, saya Kang Rizky. Final muhlisi najibuna.
Lakinnya artinya Oh iya, artinya apa? lakinnya. Oh Tetapi orang-orang ikhlas itu sukses. ya. Berhasil, boleh ya? Berhasil boleh. Lakinnya Harfu apa? Wal istidrok. Istidrok tetapi. Artinya tetapi istidrok. Nggak usah. Kalau dirinci kan agak bingung gitu definisinya. Menyangga pernyataan sebelumnya. Iya. Karena yang tetapi itu sebelumnya harus ada dulu, ada pernyataan sebelumnya dulu. Ini kan dipotong ya. Ya. Apa tanda manfaatnya? Wow. Karena jamul. Iya. Tuh. Gampang insyaallah. Kalau lianah itu lianah min atau langsung boleh ya tapi lianah. Kalau min itu kan jadi setelahnya kalau berupa jamak, Bu. Min jami. Ya. Kalau yang bukan jamak maksudnya lafadznya kalau li'annahu jam'u. Itu bisa langsung li'annahu jam'ul, boleh langsung. Enggak harus pakai min. Mau pakai min juga boleh, enggak masalah. Li'annahu min jam'in mudzakar salim boleh. Tapi kalau yang misalnya asmaul hamsah, nah itu pakai min. Karena kan bukan asma'u, dia bukan enggak banyak isimnya, cuma satu. Jadi harus pakai min. Li'annahu minal asma'il hamsah. Karena asmanya kan jamak. Bentuk jamak. Oh, tapi kalau yang ini boleh dua min. Boleh min, boleh enggak. Iya, boleh. Musanna boleh. Li'annahu musanna, li'annahu minal musanna boleh. Nomor 5 siapa? Aku lagi weh. Bu itu nyoba Bu. Dia. Gampil lah tuh Bu, iya mah. Ini mah tadi dibahas guys. Ayo Bu dia. La toliba naimu. Iya. La-nya berarti la apa itu? Apa yang sudah Yang sehukumnya sama dengan inna wa watuha itu berarti. Lapnya linabil jinsi ya. La linabil jinsi. tolibatnya isim la mansub. Nah, tapi ini bukan mansub, Bu. Mabniun alal fathi fi mahalli nasb ini yang tadi. La rajula. Karena dia bukan mudhof. Atau mirip dengan mudhof kan? Dia cuma satu kata. La toliba satu kata. Jadi disebutnya mabniun alal fathi fi mahalli nasbin, Bu. Disebutnya mabni, tidak mansubun. Begitu. Karena kan nggak pakai tanwin kan? Kalau yang namanya isim kan tanwin atau alif lam kan? Ini nggak ada, sehingga dia disebutnya mabni. Mabni karena nggak pakai tanwin dan alif lam. Iya. Begitu, Bu. Yang naimunnya jadi apa, Bu? Khobala marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Huruf jar majrur gampang insyaallah. Majrur dengan huruf jar. Dulu tanya dulu kalau taman nih jadinya apa
Tat? Istidrok tadi menyanggah pernyataan sebelumnya. Kalau taroji haraman, tamani Angan-angan. oh tamani angan-angan. Laita. Iya, tapi kan kalau tasbih menyerupai ya Tat. Kana ya. Menyerupai Seperti ya, Tat? seakan-akan. Iya, itu menyerupai bukan? Kalau tasbih Menyerupai. menyerupai. Sebentar, Tat. Di sini soalnya nggak ditulis arti satu dan satu. Nah, terus satu lagi Tat, kalau yang ihtimal apa Tat artinya Tat? Berkemungkinan. Kemungkinan. Berkemungkinan. Jadi tadi kan gini Tat. Kalau kan Ustaz contohinnya tolibun toliba fidari. Kalau fidarinya mau diganti kata yang isim, berarti la toliba naimun ya. Ya bisa. Bisa ya. Tapi kalau seandainya dia la-nya nggak berfungsi, berarti la tolibun naimun. Iya. Begitu, jadi la-nya nggak berfungsi, la nafiyah di jinsi. Oke, siap Tat. Udah benar. Belum dipotong. Jar majrur. Secara dasar sebenarnya mudah. Jar majrur. Huruf jar apa aja masih ingat? Bila kalian min fi'ala. Hah? Huruf jar Iya, aku mah ngapal ini gitu. gimana? Bila kalian min fi'ala plus rubah. Iya, bila kalian mimpi kan enak kan. Iya. Biila. Iya kan bila. Biila. Kalian min fi'ala. Iya, Bila bagus. kalian mimpi ala-ala. Plus Bila rubah. kalian mimpi ala. Dari ala apa artinya? Kan 1 menit nggak nyampe udah apa? Alanya apa artinya? Mimpi ala. Mimpi, iya kan? Enggak arti bahasa Indonesianya. Ya mimpi ala-ala ya, mimpi ala. Sekarang daripada fi terus apa lagi? Min ila an ala fi ruba bikali. Bakaplan. Cepet nih, Ustaz. Bila kalian mimpi selesai. Iya, boleh, bagus. Bila kalian mimpi ala terus rubah. Kenapa Pak? Boleh. Cepet. Iya, bagi yang belum hafal bagus. Iya cepet plus rubah. Ala rubah. Ala apa weh? Ala ruba. Ala ruba berarti. Mimpi ala ruba. Udah kan cepet dapat 10. Buat ibu-ibu top banget. Iya, buat mak langsung apa? Nah, selain itu ada lagi tambahan lainnya, misalnya sumpah. Sumpah itu termasuk huruf jar. Mau kosong? Sumpah, iya. Wow kosam ta itu termasuk huruf jar, Bu. Baru tahu kan? Huruf kosam itu ya huruf jar. Oh gitu tuh. Wal asri wallahi. Selain dia sebagai harful kosam, juga sebagai harful jar. Juga apa? Sebagai harful jar. Jadi caranya majrur. Nah, iya. Makanya kan wal asri majrur. Wallahi kan tidak wallahu, kalau wallahu jadi dan artinya. Karena demi ini sumpah. Enggak ada ya. Kalau sumpah pasti majrur. Tallahi sama. Huruf jar. Baru tahu loh. Baru tahu berarti nambah ilmu, Bu. Bagus. Ya iya kan makanya harus datang hari Minggu teh apapun yang terjadi kan. Gerbang dikunci kan. Gerbang dikunci. Mud ya, mud mundu sejak. Hatta Duha majrur, tapi kasrohnya kan nggak nampak, Bu. Karena alif. Iya. Kalau alif jadi nggak nampak. Jadi Duha. Muqaddaro. Kodaro nggak nampak. Tapi kita segini tuh udah lumayan tau, udah
Udah mayan isud. Dibanding dia kemana nih? Mud mundu ya sejak. Setelahnya harus majrur. Mundu qadimin sejak lama. Sejak masa yang lama. Mundu yaumin sejak satu hari. Hatta kalau masuk ke isim. Kan hatta itu bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim. Kalau masuk ke fiil, fiilnya dimansub. Jadi nasbin. Jadi harfu nasbin ya, Kak? Iya, jadi harfu nasbin. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar. Hatta yasma'a. Mansub kan? Kalau setelahnya isim, jadi majrur. Hatta matla'il fajri. Di Quran hatta matla'i majrur. Jadi hatta masuknya bukan zorof, tapi huruf jar. Huruf jar. Bukan zorof ya. Bukan. Hatta itu huruf bukan isim. Bisa huruf jar, bisa huruf nasab. Kalau setelahnya isim huruf jar. Kalau setelahnya fiil huruf nasab. Wala ada hasya kecuali ini huruf jar. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan istisna. Istisna dengan hola kan ada dan hasya. Ini hola ada dan hasya itu kan bisa ditinjau dengan dua tinjauan. Bisa kita anggap sebagai fiil, bisa kita anggap sebagai huruf jar. Lupa lagi. Hari bukan pembahasan istisna udah Ibu. Istisna harus dibawakan lagi. Pembahasan istisna. Ustaz harus sabar ya kalau punya murid agak malas gini. Bukan malas dari Ya. kajiannya kurang. Ya nggak apa-apa Bu. Yang penting kan pas baca lagi tuh ingat gitu. Ada ayat walaupun nggak ingat semua, remeng-remeng nggak apa-apa lah. Ya, remang-remang. Berarti ini hola ada mahasya bisa jadi huruf jar, bisa jadi fiil. Iya, makanya ada dua pembacaan kan yang setelahnya itu. Ya, bisa ada aliyan. Kalau ada aliyan, berarti adanya dianggap fiil. Bisa ada aliyin. Kalau dibaca aliyin, adanya dianggap sebagai huruf jar. Sama ada. Ada itu di pembahasan istisna ya, diulang lagi. Pembahasan istisna tentang yaitu halaman 135, ketentuan mustasna dengan khola ada dan hasya. 135 Bu. Rasanya belum jauh ya Allah Ustaz, maafin Ustaz, maafin Ustaz. Ada tuh istisna berarti ya? Saya masuk loh. Saya nggak masuk apa aja sih? Nggak masuk gitu Bu? Nggak masuk. Masuk ini kan tuh tulisannya banyak. Saya nggak masuk yang si Baragoh itu. Nggak masuk ke hati. Tuh kan jelas bisa dianggap sebagai fiil, bisa juga dianggap sebagai huruf jar. Oh iya, bisa fiil atau huruf jar. Kalau fiil jadi mansub kan, hola zaidan. Iya. Ada aliyan. Cuma dia harus jumlah fi'liyah ya, nggak bisa ismiyah. Kalau hola ada sama hasya. Apa bisa? Enggak dianggap fiil, intinya hola ada asalnya dianggap fiil Bu, dan setelahnya maf'ul bihnya. Bukan perubahannya nanti, perubahan tasrifnya bisa hola gitu, nggak bisa. Enggak, ini hanya fi'liyah bentuk saja. ini aja ya. Sahifata ini. Jadi dia termasuk huruf jar ya.
Huruf jar itu bisa digunakan sebagai huruf tambahan. Artinya jika huruf jar dibuang, susunan kalimatnya masih dalam keadaan sempurna. Dan bisa juga digunakan sebagai huruf asli. Artinya jika dibuang, susunan kalimatnya menjadi tidak sempurna. Ya, contoh huruf jar sebagai huruf tambahan. Wa kafa billahi syahida. Ya, cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, huruf billahi, bi-nya itu huruf jar tapi dia sebagai tambahan. Kenapa? Karena bisa dibuang. Wa kafallahu syahida. Allahunya fa'il dari kafa. Ya, berarti boleh dua-duanya kan? Kafa itu Fi'il madi. Kafa yakfi kifayatan, cukup. Syahidannya sebagai hal ya. Hal dari Allah. Nah, jadi bi ini huruf jar itu kalau dia bisa dibuang dan tidak berubah maknanya, berarti huruf jarnya tambahan. Contoh huruf jar sebagai huruf asli. Nah, kalau dibuang jadi nggak bisa maknanya. Misalnya aktubu bil kolami. Apa katabtu bil kolami? Saya telah menulis dengan pulpen. Tidak bisa dibuang kan? Katabtul kolama. Saya menulis pulpen. Ya. Jadi maknanya jadi nggak masuk gitu. Berarti ini huruf jarnya disebutkannya secara asli untuk memberi makna ya secara asli. Jadi kalau huruf tambahan itu jadi huruf jarnya itu nggak diterjemahin. Wa kafa billah, cukuplah Allah, kan dengannya nggak diterjemahin. Kalau yang tambahan itu. Wa ma'allahu bidzalimin wa lil ibad kan itu. Tidaklah Allah. Bi situ tambahan. Karena asalnya kan wa ma'allahu zaliman. Ya, ma'allahu zaliman. Struktur huruf jar dan isim majrur meskipun secara lafaz terlihat majrur tapi memiliki kedudukan lain dalam i'rab yang diamati dari segi maknanya. Ada yang memiliki kedudukan sebagai struktur kalimat pokok yaitu dalam jumlah ismiyah sebagai khobar dan dalam jumlah fi'liyah sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ada juga yang kedudukannya sebagai kalimat pelengkap itu sebagai maf'ul bi, maf'ul fi dan lain-lain. Ini melihat kedudukan jar majrur memang secara apa dia jar majrur kan begitu. Tapi kadang jar majrur ini dia punya kedudukan dalam i'rab. Iya, pakai fi mahali. Ini fi mahalinya apa? Kayak yang sudah kita bahas kan khobar. Ini dia khobar mubtada fi mahali rafin. Ar-rajulu fi dari. Fi darinya itu jar majrur tapi punya kedudukan. Nah, kedudukannya sebetulnya variasi. Ya, bisa sebagai khobar. Kalau khobar kan berarti dia disebutnya umdah, kalimat pokok khobar itu. Gitu. Bisa juga dalam kedudukan sebagai fa'il. Jar majrur tapi bisa jadi fa'il. Yaitu kalau huruf jarnya itu tambahan tadi. Wa kafa billahi syahida. Kafa kan fi'ilnya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya jadi billahi, asalnya Allahu.
ditambahin bi. Jadi jar majrurnya itu dia punya kedudukan sebagai fa'il. Oh, berarti ini fi mahali raf'in Fa'ilun. Iya. Karena ditambahi oleh bi. Bisa sebagai naibul fa'il, bisa Bu. Bisa jadi maf'ul bi, bisa. Kita lihat contoh-contohnya Bu. Contoh sebagai fa'il, huruf jarnya sebagai huruf tambahan yang tadi. Ma ja'ana min ahadin. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pun. Ma ja'ana, tidak ada yang datang kepada kami. Ja'ana datang. Siapa yang datang? Seorang pun kan. Nah, seorang punnya itu lafadznya min ahadin, ada huruf jarnya. Berarti fa'ilnya itu min ahadin, jar majrurnya. Jadi min itu min harfu jarin mabniun ala sukun la mahallahu minal i'rab. Ahadin majrurun bimin wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wal jaru wal majruru fi mahali raf'in fa'ilun. Asalnya ma ja'ana ahadun, asalnya begitu. Ditambah min. Biasanya dengan ada tambahan min seperti ini nanti tujuan maknanya itu untuk lebih menguatkan taukid. Jadi tambahan ini bukan berarti tidak memberi makna sama sekali, bukan. Tapi ada memberi makna untuk taukid. Lebih kuat lagi maknanya itu. ini min ahad ini makna apa kan tadi? Makna taukid, menguatkan dengan ditambahkan huruf jar. Jadi maknanya jadi lebih kuat Bu. Jadi maja'ana ahadun dengan maja'ana min ahadin itu kan secara makna ini kan sama, tapi dengan ada tambahan min itu lebih kuat maknanya itu. Seorang pun gitu ya berarti ya. Ya, jadi lebih ada penekanannya, taukid, bermakna taukid. Jadi Kalau misalnya enggak ada, ya kalau tidak ada beda sama sekali kan untuk apa betul? berarti kan kalau yang ini kan maja ana ahadun nggak ada seseorang yang datang gitu. Secara arti itunya sama Bu, sama. Tidak ada seorang pun yang sama, cuman dengan menggunakan min itu lebih kuat lagi mananya. Gitu. Ya, sebagai naibul fa'il, huruf jarnya sebagai huruf tambahan. Makila min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang dikatakan. Kila kan fi'il majhul. Nah, mana naibul fa'ilnya? Min syai'in berupa jar majrur. I'rabnya sama kayak tadi. Jadi wal jaru wal majrur fi mahli raf'in naibul fa'il. Bisa Pak. Tapi bagi orang Jawa aja mungkin. Orang Sunda ada nggak yang ada tambahan gitu ya? Pisannya. Orang Jawa tinggal di itu ya itunya. Enak jadi uen. Ya mungkin seperti itu Pak. Ya asalnya makilah syai'un, asalnya syai'un ini naibul fa'il. Lalu contoh sebagai naibul fa'il huruf jarnya sebagai huruf asli. Ji'abil majrumil mujrimi, didatangkan seorang
penjahat. Kenapa sebagai huruf asli? Karena kalau dihilangkan nggak bisa. Ji'al mujrimu nggak bisa. Kenapa? Karena ji'a itu datang itu kan tidak butuh objek lazim. Ya, dia kalau mau mendatangkan objeknya harus ditambah bi. Nah, sehingga bi ini harus ada. Jadi dia asli gitu. Ji'a bil mujrimi, sehingga jar majrurnya itu fi mahali raf'in naibul fa'il. Nggak bisa. Kenapa? Karena ji'anya itu fi'il lazim. Ya, untuk kita nyebut nerjemah didatangkan itu harus ada bi-nya. Kalau nggak ada bi, tidak bisa bermakna didatangkan, nggak bisa. Harus ada bi. Kalau tidak, ya itu datang aja. Ja'a datang, yang maklumnya, yang majulnya nggak bisa dibuat. Jadi yang fi'il ma'lum itu tidak, yang lazim ya, yang tidak ada objeknya, tidak bisa dibuat yang majhulnya kecuali dibantu dengan huruf jar. Ja'a datang, tidak bisa kita menyebut ji'a. Kalau kita mau buat majhulnya harus ada huruf jarnya. Ji'a bi, pakai bi, harus ada bi-nya. Karena kan kalau di maklumnya ja'a rajulun udah baik. Iya, nggak ada objek, nggak ada objeknya. Jadi kalau didatangkan. Nah, kita mau nyebutin didatangkan harus ada bi-nya. Jadi Ji'a bi. Iya. Begitu juga yang pakai isim maf'ul, maji'un bi, harus ada bi. Kayak jalasa duduk. Nggak ada maf'ulnya itu. Jalasa duduk. Kalau kita mau ini kan sampai kepada maf'ulnya pakai ala. Jalasa alal kursi. Iya. Harus pakai ala, tidak boleh jalasa al kursi, nggak boleh. Berarti kalau gitu tuh jalasa alal kursi, jadi nanti al jaru wal majruru fi mahalli nasbin maf'ul bih, bisa begitu? Apa namanya? Bisa sebagai objek nggak maknanya? Pokoknya kalau maknanya objek maf'ul bih. Kalau nggak ada maknanya nggak usah disebut maf'ul bih, nggak usah. Kalau lihat maknanya ya. Iya. Karena alaihi kan sebetulnya lebih ke tempat kan ya. Didudukan gitu. Orang itu didudukan kursi. Didudukan. Iya. Julisa, nah harus pakai ala. Julisa alaihi. Nggak bisa langsung. Nggak bisa. Makanya harus, sehingga huruf jarnya itu menjadi harus ada, tidak bisa dibuang. Semua fi'il yang nggak berubah. Iya, semua begitu. Harus dibantu dengan huruf jar. Ma ra'aitu min ahadin. Nah, ini jadi maf'ul bih, Bu. Nah, secara mana kan objek. Saya tidak melihat seorang pun kan objek. Min ahadin, jar majrur bisa. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ini nggak apa-apa gitu Bu, disemprot. Kita udahan dulu ya. Iya, udah.